Bayangin, kamu masuk ke rumah sakit, tapi setiap pasiennya berubah jadi monster. Dan satu-satunya cara bertahan hidup cuma dengan satu peluru. Selamat datang di Il, game horor paling brutal yang belum pernah kamu rasakan. Halo gamers, lo balik lagi di channel yang ngebahas bukan cuma gameplay, tapi juga cerita, misteri, dan psikologi di balik dunia game. Hari ini kita bakalan bahas sebuah game yang belum rilis, tapi udah bikin banyak orang ngeri duluan. Bukan karena jumpscare murahan, tapi karena mutasi tubuh yang menjijikan. Suasana yang bikin mual, dan cerita yang masih penuh misteri. Namanya Il, dan percayalah, ini bukan game horor biasa. Il adalah first-person survival horror yang dikembangkan oleh Cloud Game, studio indie dari Ukraina. Game ini belum punya tanggal rilis yang resmi, tapi udah rame dibicarakan karena trail-trailnya yang sudah disturbing abis. Il dibuat pakai Unreal Engine 5, dan itu jelas banget dari grafisnya. Bayangin, tekstur kulit monster yang sobek, cahaya lampu yang redup, dan berpendar dari ruangan penuh darah, suara nafas yang berat, dan langkah kaki yang nyeret. Ini bukan horor ala jumpscare TikTok. Ini horor yang nyerang jiwa dan perut lo secara bersama-sama. Walau ceritanya belum resmi diumumkan, komunitas game udah bikin banyak teori dari trail dan bocoran. Dari clue yang ada, kita tahu game ini berlatar belakang di kota terpencil. Ada eksperimen biologis yang dilakukan secara rahasia. Hasil eksperimen itu berubah menjadi bencana besar. Manusia bermutasi jadi monster. Kita akan main sebagai karakter tanpa nama yang entah bagaimana terjebak di tengah-tengah neraka ini. Bukan tentara, bukan pahlawan, cuma manusia biasa yang mungkin juga menyimpan rahasia kelam. Nah, ini bagian serunya. Komunitas Reddit dan YouTube punya 3 teori besar. Pertama, eksperimen virus yang gagal. Pemerintah atau perusahaan rahasia bikin mutasi buatan, tapi hasilnya malah chaos. Monster yang kita lihat bukan cuma orang sakit, tapi hasil uji coba yang meledak. Kedua, dimensi alternatif. Ada portal atau celah antar dimensi. Kita masuk ke dunia yang salah. Monster-monster itu mungkin makhluk dari luar realitas. Dan yang ketiga, halusinasi dan trauma. Semua ini mungkin nggak nyata. Kita cuma orang yang mengalami trauma atau efek samping dari eksperimen. Dan dunia horor ini cuma ada di kepala kita. Teori mana yang benar? Belum ada yang tahu pasti. Tapi ini yang bikin Il makin menarik buat dikulik. Salah satu kekuatan terbesar dari game Il ini adalah desain monsternya. Monster di sini bukan sekedar zombie, mereka adalah hasil mutasi ekstrim. Contoh, tubuh manusia dengan tangan tubuh dari perut, kepala yang meledak jadi tentakel, suara manusia yang bercampur dengan raungan binatang. Dan yang lebih gila lagi, monster ini bisa berevolusi saat kita serang. Lo tembak satu bagian, tubuhnya bisa bereaksi dan berubah bentuk. Jadi, tiap pertempuran itu unpredictable dan bikin lo panik. Il bukan sekedar game FPS biasa. Senjata lo terbatas, amunisi langka, lingkungan gelap dan membingungkan. Kadang lo harus berpikir, gua harus lawan atau kabur. Ada elemen survival dan stealth. Ada juga sistem fisik yang dinamis. Artinya, kalau lo tembak monster di bagian kaki, dia bisa jatuh dulu lalu bermutasi, tapi bangkit lagi. Kalau lo kena serang, layar bisa jadi blur, nafas berat, dan gerakan jadi lambat. Semua ini bikin pengalaman main menjadi intens dan realistis banget.
Banyak gamer bilang Il terasa kayak gabungan Resident Evil, gaya survival horror dan mutasi, Silent Hill, nuansa psikologi dan disturbing, Scorn, desain yang aneh dan body horror yang ekstrim, plus sedikit cita rasa The Thing. Bayangkan, dunia yang sepi, tapi di setiap sudut ada kemungkinan lo disergap, atau lo malah nemuin diri lo sendiri berubah jadi monster. Trail yang dirilis Cloud Games nggak banyak, tapi semuanya penuh detail. Pertama, ada rumah sakit kosong. Kedua, suara-suara dari intercom rusak. Ketiga, ruangan penuh darah dan bagian tubuh yang berserakan. Dan yang keempat, satu monster berubah bentuk langsung di depan mata kita. Developer juga bilang kalau trail yang kita lihat sekarang ini baru sebagian kecil dari skala horor yang mereka akan siapkan. Wow. Sampai video ini dibuat, belum ada tanggal rilis yang pasti. Tapi Cloud Games memastikan game ini akan rilis untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Beberapa sumber menyebutkan perkiraan rilis 2025 ini atau 2026. Jadi masih ada waktu buat nabung dan persiapan mental. Il bukan cuma soal darah dan daging. Game ini adalah pengalaman horor yang hidup. Atmosfer, desain, gameplay, dan narasinya dibuat untuk bikin lu nggak cuma kaget, tapi bakalan kepikiran berhari-hari. Dan di era game horor modern yang kadang terlalu formal, Il adalah angin segar, meskipun anginnya bau bangkai mutan. Nah, sekarang gue lempar ke lu. Berani nggak lu mainin Il pas di tengah malam, sendirian, tanpa headphone dicopot? Kalau lu ngaku gamer sejati, ini game horor yang wajib banget lu coba. Minimal masuk wishlist dulu lah. Tulis di kolom komentar, lu lebih percaya teori yang mana? Virus, dimensi lain, atau semua ini cuma mimpi buruk dari karakter utama? Dan jangan juga lupa, like kalau lu suka pembahasan teori kayak gini. Subscribe buat konten game horor dan teori-teori paling serem. Dan share ke temen lu yang suka acting berani. Biar kita lihat siapa yang takut duluan. Sampai ketemu di neraka berikutnya, stay alive, dan jangan buka pintu yang setengah terbuka.